Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segenap puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan petunjuknya, agar kita memeluk agama Islam. Tidak mungkin kita akan memperoleh petunjuk, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan petunjuknya kepada kita. Sholawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa cahaya petunjuk, juga atas seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang merupakan bintang menuju jalan kebenaran. Apabila seseorang menelusuri kasus-kasus yang telah terjadi di bulan Ramadan, serta mengkaji ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada kaitan dengannya, niscaya akan dijumpai bahwa telah terjadi banyak peristiwa penting di dalamnya. Di sisi lain, beribadah dan beramal saleh di dalam bulan Ramadan mempunyai penilaian yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa-peristiwa penting dan keutamaan beramal kebaikan dalam bulan Ramadan antara lain: bulan yang dipilih oleh Allah untuk menurunkan permulaan Al-Quran, penuturan Al-Quran bahwa keberadaannya untuk menjadi petunjuk, pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185, yang berbunyi, Sahru Ramadanal ladzi unzila fihil Qur'anu, hudan linnasi, wa bayyinatin minal huda wal furqani, faman sahida minkumus sahra, falyasumhu, wa man kana maridon, aw ala safarin, faidatun min ayamin uhur, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra, walitukmilul idata, walitukabirullaha ala ma hadakum, wala alakum taskurun. Yang artinya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Dan pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surat Al-Furqan, yang berbunyi, Tabarakalladzi najalal furqana ala abdihi, liyakuna lil alamina nadiro. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan Al-Quran kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Oleh karena itu, malam permulaan turun Al-Quran disebut malam kemuliaan, malam yang lebih baik dari 1000 malam, di Indonesia dikenal dengan Lailatul Qadar. Quran Surat Al-Qadr ayat 1-5, yang berbunyi, Inna anjalnahu fi lailatul qadri, wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairun min alfi syahri, tanazzalul malaikatu, waruhu fiha bi'idzni rabbihim, min kulli amrin salamun, hiya hatta matla'il fasri. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat, dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Selain itu, bulan Ramadan juga adalah bulan yang dipilih untuk saat terjadinya Perang Badar Al-Kubra, sebagai perang yang pertama sejak pengangkatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul yang terakhir, dengan kemenangan kaum muslimin. Dengan peristiwa itu nampaklah ketinggian kalimat tauhid, dan awal keruntuhan kekuasaan musyrikin, dan mulainya nyata sinar risalah Islam. Innal ladina tawalau minkum, yaumal taqal jam'ani, innamas tajallahumus syaitanu, bibadi makasabu, walakot afallahu ayum, innallaha ghafurun halim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu, pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau, dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Quran Surat Al-Anfal. Walamu, annama ghanimtum min syai'in,
fa innallaha humusahu, walir rasuli walidil kurba, wal yatama wal masakini, wabnis sabili, in kuntum amantum billahi, wa ma anjalna ala abdina, yaumal furqani, yaumal taqal jam'an, wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah, dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bulan yang dipilih untuk kaum muslimin menunaikan ibadah siyam, puasa, dengan tujuan memperoleh derajat takwa. Quran Surat Al-Baqarah, Surat kedua, ayat 197. Al-Hajju Ashurum Malumatun, Faman Farodo Fihinal Hajja, Palaropasa, Wala Pusuko, Wala Jidala Fil Hajji, Wama Taf'alu Min Hoiri Yalamhulloha, Watajawadu, Painnahu Rojadit Taqwa, Watakuni Ya Ulil Albab. Yang artinya, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya, dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal, adalah takwa dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Pada sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Nahl, Surat ke-16, ayat 128. Innallaha ma'al ladina taqaw, wal ladina hum muhsinuna. Yang artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Bulan yang telah dipilih, bagi kaum muslimin, untuk lebih mengintensifkan aktivitas-aktivitas ibadah, dan amal saleh lainnya. Diperolehnya beberapa riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menunjukkan keutamaan beribadah dan beramal saleh dalam bulan Ramadan, antara lain. 1. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, jika tiba bulan puasa, terbukalah semua pintu surga, dan tertutup pintu-pintu neraka jahanam dan dirantai syaitan. 2. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih pemurah kepada semua orang, lebih-lebih jika bulan Ramadan, di mana ia selalu dihubungi oleh Jibril, dan hampir setiap malam Jibril datang untuk tadarus Al-Quran. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika bertemu dengan Jibril, maka ia lebih pemurah lagi, melebihi dari angin yang berhembus. 3. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Aisyah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beritikaf di 10 yang terakhir bulan Ramadan, sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Imam Muslim meriwayatkan hadis qudsi dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, semua amal anak Adam berlipat ganda pahalanya, setiap kebaikan 10x lipat hingga 700x lipat. Firman Allah kecuali puasa, maka hanya aku sendiri yang membalasanya, karena ia meninggalkan syahwat dan minum-minumannya, semata-mata untukku. Di samping itu, bulan Ramadan yang sangat agung, Syahrun Azam ini, selayaknya menjadi saat-saat paling pas bagi kita untuk berpikir dan merenungkan kembali lebih dalam, terhadap berbagai aktivitas yang telah kita lakukan. Ramadan adalah bulan untuk saling tolong-menolong. Pada bulan ini kita sangat dianjurkan untuk mengulurkan tangan kepada golongan yang mengalami krisis ekonomi, mereka yang fakir miskin, yatim piatu, ibnu sabil dan orang-orang yang mengalami kesusahan. Pada bulan suci ini, sikap kepedulian sosial kita diuji, serta disadarkan bahwa di dalam harta kita terdapat hak bagi golongan ekonomi lemah. Bulan Ramadan dikatakan pula sebagai bulan kesabaran, Syahrul Al-Sabri. Dalam berpuasa di bulan Ramadan, kaum muslimin berlatih untuk bersabar, untuk menahan penderitaan, dengan tidak menikmati sebagian perkara yang diperbolehkan. Dan apa-apa yang telah dikemukakan terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa bulan Ramadan telah dipilih oleh Allah untuk saat turun permulaan Al-Quran, terjadi perang Badar Al-Kubra dan untuk menunaikan ibadah siyam. 2. Bulan Ramadan adalah bulan yang diharapkan kaum muslimin lebih mengintensifkan aktivitas-aktivitas ibadah di dalamnya,
seperti salat lail, tadarus Al-Quran, berinfak, beriktikaf dan amal kebaikan lainnya, sebab beramal ibadah di dalamnya, dilipat gandakan pahalanya. 3. Ibadah siam yang dilaksanakan, karena iman dan mengharapkan pahala, maka pahalanya akan diserahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang bersangkutan. Akhirul kalam, billahi fisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.